Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malehah SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Saya mengampu pelajaran bahasa Jawa. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata untuk topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Yang pertama atau modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2 berisi mendidik dan mengajar. Untuk modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Untuk modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul 1 mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar? Sistem pengajaran zaman kolonial yang perlu diubah di era zaman sekarang yaitu pertama, meminta murid untuk berdiri di depan kelas saat lalai dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 2 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan itu terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu disesuaikan dengan zaman anak itu berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai diri sendiri maupun di masyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, guru harus menerapkan asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan dengan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber di luar
bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan harus dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal. Yang ketiga, memunculkan olah kehendak atau olah karsa. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya yaitu modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntutan. Sudah tidak zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru sebagai fasilitator dalam melayani murid atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Yang kedua, setiap murid mempunyai kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, di mana sistem Among Ki Hajar Dewantara tersebut yaitu ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Dalam topik pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seseorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga jadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, sikap, dan perilaku budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak, yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan maupun budi pekerti. Yang ketiga adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat berpengaruh layaknya keluarga dan sekolah. Sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.